Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikayat Irsyad dengan NPM 22520111069. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS. Soal nomor 1, hukum nikah terbagi menjadi 4. Yang pertama, hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika ia tidak menikah. Yang kedua, hukum nikah menjadi sunnah, yaitu ketika seseorang telah memiliki syahwat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus ke perbuatan zina. Hukum nikah menjadi makruh, yaitu bagi orang yang tidak mampu. Hukum nikah yang keempat, hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memeranginya. Nomor 2, menurut hukum Islam ada 4 cara seseorang untuk memperoleh hak milik, yaitu karena ihrazatul mubahat. Yang dimaksud dengan ihrazatul mubahat adalah memiliki sesuatu benda yang memang boleh dijadikan sebagai objek kepemilikan. Yang kedua, karena al-uqud atau akad. Yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Yang ketiga, karena khalafiyah. Yang dimaksud dengan seseorang memperoleh hak milik disebabkan khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat lama yang telah hilang pada berbagai macam rupa hak. Yang keempat, karena at-tawalludu minal mamluk. At-tawalludu minal mamluk ini merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan dasar-dasar yang telah tetap. Nomor 3, tujuan dan nilai-nilai ekonomi Islam adalah: yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan berpegang pada norma moral. Yang kedua, persaudaraan dan keadilan. Yang ketiga, kesetaraan distribusi pendapatan. Yang keempat, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Nomor 4, pengertian hukum Islam adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Yang kelima, nomor 5, diketahui bahwa hukum perceraian menurut Islam tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian. Al-Quran hanya mengatur tentang talak. Isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi. Hal ini mengandung arti hukum perceraian adalah mubah atau boleh. Namun, karena perceraian itu adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perceraian itu mengandung arti hukumnya makruh atau tercela. Walaupun hukum asal dari perceraian atau talak itu makruh atau tercela, namun pada situasi dan kondisi tertentu hukum perceraian dapat berubah-ubah. Kadang hukum perceraian bisa menjadi hukum nadab atau sunnah, kadang bisa mubah atau boleh saja, kadang bisa wajib, dan kadang juga hukum perceraian bisa haram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.